Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Najwa dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai identifikasi dan pengelolaan risiko pribadi melalui proteksi asuransi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap individu menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan sehari-hari, seperti risiko kesehatan, kecelakaan, kehilangan penghasilan, maupun kerusakan aset. Risiko tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan stabilitas hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukanlah penerapan manajemen risiko untuk membantu individu yang memahami tingkat kemungkinan dan dampak risiko, sekaligus menentukan langkah mitigasi yang tepat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang saya gunakan adalah self-assessment dengan mengacu pada kerangka ISO 31000. Pada presentasi ini terdapat 6 pembahasan utama. Pertama, ada profil risiko pribadi yang akan menjelaskan kondisi individu, kondisi keuangan, dan exposure risiko awal. Kedua, ada risk register yang berisi identifikasi dan penilaian 8 kategori risiko menggunakan skor kemungkinan dan dampak atau K dikali D. Yang ketiga, ada risk heat map sebagai visualisasi posisi seluruh risiko dalam matriks 5x5. Keempat, pembahasan mengenai 3 kelompok risiko prioritas utama berdasarkan hasil analisis. Kelima, ada financial protection plan yang mencakup rencana proteksi, estimasi premi, dan analisis keterjangkauan. Dan yang terakhir, ada refleksi serta kesimpulan yang berisi pembelajaran utama dari proses analisis risiko pribadi ini. Berdasarkan profil individu, analisis ini dilakukan pada seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang berdomisili di Jakarta, belum menikah, dan belum memiliki tanggungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan finansial masih berfokus pada pendidikan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Dari sisi keuangan, kondisi finansial masih bergantung pada dukungan orang tua dan bantuan pendidikan melalui program KIP kuliah. Rata-rata pengeluaran pribadi sekitar kurang lebih 1 juta rupiah per bulan yang digunakan untuk kebutuhan akademik, komunikasi, transportasi, dan kebutuhan harian lainnya. Dan dalam aktivitas sehari-hari, mobilitas dilakukan menggunakan transportasi umum dan layanan ojek online. Kondisi ini meningkatkan exposure terhadap risiko kecelakaan, perjalanan, dan pengeluaran transportasi rutin. Selain itu, individu juga memiliki aset pribadi berupa tabungan, smartphone, laptop, dan tablet yang berfungsi sebagai aset penunjang akademik. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa exposure risiko awal yang paling relevan, yaitu risiko kesehatan, kecelakaan perjalanan, keterbatasan keuangan, kerusakan aset elektronik, serta risiko properti keluarga. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan ISO 31000 berbasis self-assessment. Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif menggunakan 2 parameter utama, yaitu kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood dan dampak risiko atau impact. Setiap risiko diberikan nilai dari skala 1 sampai dengan 5, kemudian dikalikan untuk menghasilkan skor risiko. Semakin tinggi skor, maka semakin tinggi tingkat prioritas penanganannya. Berdasarkan hasil risk register, terdapat 8 kategori yang harus dianalisis, yaitu risiko jiwa, kesehatan, kecacatan, aset kendaraan, aset properti, penghasilan, tanggung jawab, dan aset digital atau elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko kesehatan dan risiko aset kendaraan memperoleh skor tertinggi, yaitu 9 sehingga menjadi prioritas utama. Risiko properti memperoleh skor 8, sedangkan risiko kecacatan, penghasilan, dan aset digital memperoleh skor 6. Sementara itu, risiko jiwa dan tanggung gugat memperoleh skor paling rendah karena individu belum memiliki tanggungan finansial maupun aktivitas usaha yang memiliki risiko hukum tinggi. Slide ini menunjukkan visual tingkat risiko melalui risk heat map berbentuk 5x5. Risk heat map digunakan untuk mempermudah identifikasi prioritas risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak risiko. Risiko dengan skor rendah berada pada zona hijau, risiko sedang berada pada zona kuning, sedangkan risiko tinggi berada pada zona orange hingga merah. Berdasarkan hasil pemetaan, risiko kesehatan dan aset kendaraan berada pada posisi dengan tingkat kemungkinan dan dampak menengah, sehingga termasuk kategori sedang dan menjadi prioritas utama mitigasi. Risiko seperti risiko properti berada pada posisi dengan kemungkinan lebih rendah, namun dampak yang cukup besar terhadap kondisi keuangan keluarga apabila terjadi kebakaran atau kerusakan rumah. Sementara itu, risiko jiwa dan tanggung gugat berada pada kategori rendah karena probabilitas dan dampaknya masih relatif kecil pada kondisi individu saat ini. Melalui heat map ini dapat disimpulkan bahwa fokus perlindungan perlu diarahkan terutama pada risiko kesehatan, kendaraan, dan juga properti. Risiko prioritas yang pertama terdiri dari risiko kesehatan dan risiko aset kendaraan yang masing-masing memperoleh skor tertinggi, yaitu 9. Untuk risiko kesehatan, tingkat kemungkinan dan dampaknya dinilai cukup tinggi karena aktivitas kampus dan mobilitas di kota besar dapat meningkatkan potensi sakit maupun kecelakaan ringan. Risiko ini dapat menimbulkan biaya pengobatan sekaligus mengganggu aktivitas perkuliahan. Saat ini individu telah memiliki BPJS Kesehatan kelas 2, namun masih terdapat protection gap karena belum memiliki asuransi swasta sebagai pelengkap. Oleh karena itu, proteksi yang direncanakan adalah kombinasi antara BPJS Kesehatan dan Allianz Flexi Medical Plan dengan total estimasi premi sekitar Rp222.000 per bulan. Selain itu, risiko aset kendaraan juga menjadi prioritas utama karena penggunaan kendaraan keluarga di lingkungan lalu lintas padat meningkatkan potensi kerusakan maupun kehilangan kendaraan. Saat ini belum terdapat perlindungan kendaraan baik TLO maupun all risk, sehingga masih terdapat protection gap yang cukup besar. Proteksi yang direncanakan adalah asuransi kendaraan total loss only atau TLO dari Adira Insurance dengan estimasi premi sekitar Rp80.000 per bulan. Selain risiko prioritas utama, terdapat risiko properti, kecacatan, penghasilan, dan aset digital yang juga perlu
Perhatikan, risiko properti memperoleh skor 8 karena meskipun kemungkinan terjadinya relatif rendah, dampaknya terhadap kondisi keuangan keluarga dapat sangat besar apabila terjadi kebakaran atau kerusakan rumah. Oleh karena itu, proteksi yang direncanakan adalah asuransi kebakaran MSIG Geria Proteksi dengan estimasi premi sekitar Rp50.000 per bulan. Kemudian risiko kecacatan memperoleh skor 6. Risiko ini berkaitan dengan mobilitas menggunakan transportasi umum dan ojek online yang meningkatkan potensi kecelakaan. Mitigasi yang dipilih adalah asuransi kecelakaan diri dari Jasindo dan personal accident dengan premi sekitar Rp40.000 per bulan. Selanjutnya ada risiko penghasilan juga memperoleh skor 6 karena kondisi finansial masih bergantung pada penghasilan orang tua dan bantuan dari kuliah. Apabila terjadi gangguan penghasilan selama beberapa bulan, kebutuhan akademik dapat ikut terdampak. Oleh karena itu, strategi mitigasi dilakukan melalui penyediaan dana darurat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya proteksi keluarga. Sedangkan risiko aset digital berkaitan dengan laptop, smartphone, dan juga tablet yang menjadi aset penting dalam kegiatan pembelajaran. Proteksi dilakukan melalui layanan backup cloud seperti Google One dan penyediaan dana darurat elektronik. Berdasarkan hasil analisis resiko, disusunlah Financial Protection Plan yang terdiri dari 5 lapisan proteksi utama. Proteksi kesehatan dilakukan melalui BPJS Kesehatan kelas 2 dan Allianz Flexi Medical Plan dengan estimasi biaya sekitar Rp222.000 per bulan. Proteksi kecelakaan dilakukan melalui asuransi kecelakaan diri Jasindo sebesar Rp40.000 per bulan. Proteksi kendaraan dilakukan melalui asuransi kendaraan TLO Adira Insurance sebesar Rp80.000 per bulan. Proteksi properti dilakukan melalui asuransi kebakaran rumah MSIG sebesar Rp50.000 per bulan. Sedangkan proteksi aset digital dilakukan melalui layanan backup cloud dan dana darurat elektronik sebesar Rp25.000 per bulan. Secara keseluruhan, total estimasi premi sebesar Rp317.000 per bulan atau sekitar 6,3% dari UMR Jakarta pada tahun 2026. Berdasarkan hasil analisis ini, jumlah tersebut masih berada dalam batas wajar, sehingga rencana proteksi dinilai cukup terjangkau dan realistis untuk diterapkan secara bertahap. Strategi implementasi proteksi dilakukan secara bertahap agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan finansial dari individu. Pada fase pertama atau 0-6 bulan, fokus utama adalah memastikan BPJS Kesehatan tetap aktif, menggunakan layanan backup cloud, menyediakan dana darurat elektronik, serta mulai mempertimbangkan asuransi kecelakaan diri karena preminya relatif terjangkau. Fase kedua dilakukan dalam jangka waktu 6-12 bulan dengan menambahkan Allianz Flexi Medical Plan sebagai pelengkap BPJS dan mengaktifkan asuransi kendaraan TLO. Pada tahap ini juga mulai dilakukan pengalokasian budget proteksi secara rutin setiap bulan. Sedangkan fase ketiga dilakukan dalam jangka waktu menengah sekitar 1-2 tahun, yaitu mengaktifkan asuransi kebakaran rumah bersama dukungan keluarga, mempertimbangkan term life untuk orang tua sebagai pencari nafkah utama, serta melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh rencana proteksi saat individu mulai bekerja. Strategi bertahap ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi dapat disesuaikan dengan prioritas risiko dan kemungkinan keuangan dari individu. Berdasarkan hasil analisis, risiko yang paling relevan bagi mahasiswa adalah risiko kesehatan, kecelakaan, penghasilan, dan aset digital. Selain itu, masih terdapat protection gap, karena perlindungan yang dimiliki saat ini baru sebatas BPJS Kesehatan saja. Melalui proses analisis ini, muncullah perubahan perspektif bahwa risiko yang sebelumnya dianggap jarang terjadi, ternyata bersifat nyata dan dapat diukur secara sistematis. Proteksi finansial juga tidak selalu bergantung pada besarnya penghasilan, tetapi lebih pada kemampuan menentukan prioritas perlindungan yang sesuai. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko berbasis ISO 31000 dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan perlakuan risiko. Risk Register dan Risk Heat Map membantu proses prioritas risiko menjadi lebih sistematis dan juga terarah. Namun demikian, penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan karena penilaian masih dilakukan secara kualitatif berbasis self-assessment, sehingga masih terdapat unsur yang subjektif. Selain itu, data premi diperoleh dari sumber terbuka, sehingga angka aktual dapat berbeda sesuai kebijakan perusahaan asuransi. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 8 kategori risiko pribadi berdasarkan kerangka ISO 31000. Seluruh risiko berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan risiko kesehatan dan kendaraan sebagai prioritas utama karena memperoleh skor tertinggi. Berdasarkan hasil tersebut, disusunlah Financial Protection Plan yang terdiri dari 5 lapisan proteksi yang saling melengkapi, mulai dari proteksi kesehatan, kecelakaan, kendaraan, properti, hingga aset digital. Total estimasi premi sebesar Rp317.000 per bulan, masih berada dalam batas wajar terhadap kondisi finansial individu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko dan proteksi finansial merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas kehidupan serta meningkatkan kesiapan menghadapi ketidakpastian di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi dan pengelolaan risiko pribadi melalui proteksi asuransi. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa manajemen risiko tidak hanya relevan diterapkan pada perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga penting diterapkan dalam kehidupan pribadi agar individu menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mampu menjaga stabilitas kondisi keuangan. Saya berharap hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan proteksi finansial sejak dini, khususnya bagi mahasiswa dan generasi muda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan data dalam penyampaian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.